kalau kita sebagai pengguna baru mobile JKN, gimana sih Ibu cara akses si kesan itu? Karena dengan adanya penilaian dari peserta, fasilitas kesehatan akan melakukan perbaikan. Oh iya, Jadi area mana yang akan diperbaiki? Mungkin peserta merasa tidak puas nih dengan sikap petugas. Betul. Berarti kan si fasilitas kesehatan harus melakukan perbaikan. Oh, Tadi saya ada bahas telekonsultasi iya peserta betul. melalui chat. Ke depan kita akan bisa menggunakan melalui audio visual dan juga mungkin juga melalui video call langsung. Video call. Oke, Kedan JKN kembali lagi di podcast BPJS Kesehatan. Nah, kali ini di episode yang ke-6 kita kembali lagi dengan kedatangan Ibu Richa Handayani. Halo Ibu. Halo. Nah, di kali ini kita akan membahas temanya adalah mobile JKN dan inovasi digital yang mempermudah hidup. Oke. Kalau kita bahas JKN pasti gak lari dari mobile JKN kan Bu? Iya. Nah kalau dari pertama kali ini diperkenalkan, apa sih tantangan utamanya Bu? Gitu. Iya, makasih ya. Tantangan utamanya kan memang tadi peserta ya pastinya. Nah kan dia selama ini kan sudah manual ya, as usual dia memang datang ke rumah sakit, kemudian dia ambil antrian manual, menunggu sampai nanti bisa dipanggil, kemudian baru ke poli gitu ya. Nah, tapi kan itu usual yang dia lakukan ini kan memakan waktu. Betul. Rata-rata satu pasien itu sampai 4 sampai 5 jam dia menunggu untuk mendapatkan sampai dia pulang. Nah, ketika kita memberikan inovasi mobile JKN melalui antrian online ini, peserta awalnya pasti menolak karena kan harus menggunakan Android. Jadi betul. syarat utamanya mobile JKN harus melalui Android. Nah, ketika peserta yang banyak peserta penyakit kronis, yang orang-orang tua, dia kan memang jarang yang punya Android gitu betul, ya. Tapi dengan kita mengedukasi, jadi setiap rumah sakit punya duta mobile JKN, edukasi, menyampaikan ke peserta manfaat dari antrian online ini. Jadi memangkas waktu yang awalnya 6 jam, dia cukup 2 jam paling lama dia sudah bisa pulang. Jadi tidak perlu lagi dia harus menunggu berjam-jam. Nah, itu memangkas waktu sehingga efisien waktu dan pelayanan yang mudah, cepat itu dapat terlaksana. Jadi kita edukasi pasien itu terus sampai akhirnya mereka merasakan manfaatnya begitu, Mas. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, mobile JKN atau transformasi digital ini di BPJS ini mulai tahun berapa sih Bu? Sebenarnya mobile JKN itu sudah cukup lama ya, dari sejak 2000, kita BPJS 2014. Jadi sejak 2018 itu kita sudah punya namanya aplikasi mobile JKN. 2018 ya Bu ya. Nah, saya sebenarnya baru tahu kemarin-kemarin itu Bu, mobile JKN. Rupanya udah lama juga berarti Bu ya. Begitu. Selanjutnya pertanyaannya Bu, dari pihak BPJS Kesehatan untuk memastikan kalau si mobile JKN ini bukan hanya untuk untuk kalangan rendah. Jadi merembet semua kalangan. Jadi yang dari atas sampai bawah itu masuk tuh ke mobile JKN. Gimana sih si strategi dan upaya-upaya dari BPJS ini gitu? Iya. Jadi kalau untuk strategi kami memanfaatkan transformasi digital ini, digitalisasi ini, kan peserta kita bukan hanya kelas 3 atau dari PBI ya, tapi peserta itu ada dari peserta penerima upah, juga peserta mandiri, begitu kan. Jadi semua kalangan bisa memanfaatkan mobile JKN ini. Jadi mobile JKN ini tidak hanya milik dari yang kelas 3 atau karena kan yang memanfaatkan fasilitas kesehatan semua peserta JKN. Jadi semua bisa memanfaatkan mobile JKN tersebut. Juga mungkin tadi saya juga lupa menambahkan di mobile JKN itu kita juga punya fitur iCare ya, saya. Oh, baru dengar saya Bu, iCare. Iya, jadi iCare ini kita bisa melihat riwayat kita sebelumnya berobat kemana, diagnosa kita apa, dan itu iCare ini juga dapat dimanfaatkan oleh dokter-dokter kita, dokter-dokter yang mau mendiagnosa kita, dia akan lihat riwayat-riwayat kita terlebih dahulu, jadi dia tidak salah dalam mendiagnosa penyakit kita. Berarti juga itu berpengaruh ke pengobatan kita juga nggak Bu? Iya benar. Iya betul ya. Berpengaruh mempermudah juga. sekali juga sebenarnya kalau misalnya kita mengalami gejala yang sama. Bisa mungkin kita konsultasi sama apotek terdekat, bilang saya nih pernah kayak gini,
terus saya minta obat-obat gini, bisa nggak gitu Bu? Sebenarnya bisa, tapi Bisa. jangan pandai-pandaian. Iya, jadi jangan ini ya self diagnose berarti Iya Bu. benar, tapi oke. paling tidak kita ke vaskes terdekat dulu, fasilitas kesehatan kita yang pertama, puskesmas maupun klinik. Jadi di puskesmas di klinik inilah kalau kita sakit, Oke. kita harusnya akses yang pertama kali adalah ke puskesmas atau ya. klinik atau dokter praktek perorangan. Jadi kalau sakit langsung ke situ dulu ya. Jangan nanti kita pandai-pandaian berobat sendiri. Kadang kalau sama nih penyakitnya adalah beli yang obat kemarin aja lah, samanya nih mungkin habis gitu. Terus kan tadi kan kita ada bicara kalau ibu tuh bilang si dokter juga bakal melihat dari eye care ini. Iya. Dokter itu juga pakai SOP-nya dari Mobile JKN juga apa enggak Bu? Enggak. Ya? Jadi eye care yang ada di Mobile JKN itu langsung terlink ya, langsung link ke aplikasi di rumah sakit maupun di FKTP atau di puskesmas maupun di klinik. Berarti nanti memberitahu itu dari si ini ya, kayak bisa dibilang resepsionis ya, dia ada riwayat gini atau... Sebenarnya kalau menggunakan nomor BPJS saja, nomor identitas BPJS itu langsung vaskes akan bisa langsung membaca, ya langsung terdetek dia. Oke, berarti semakin sekarang makin mudah ya, mungkin penyakit saya ada ini, tinggal tengok eye care. Terus terakhir kali kapan saya berobat, tengok eye care. Jadi bisa mungkin kalau ada keadaan-keadaan JKN yang penyakit rutin, misalnya kan ada penyakit rutin, jadi bisa tahu nih kayaknya tanggal segini udah bisa dibilang kalau bahasanya check up gitu kan, bisa kontrol jadi ulang. kontrol gitu. Kontrol ulang. Nah, ada nih Bu, saya ada pertanyaan kan Bu, jadi ada pengalaman gitu kalau saya tuh rawat inap gitu Bu, rawat inap mengalami pengalaman yang kurang enak gitu. Dengan lambatnya antrian, terus lambatnya pelayanan, tidak dilayani gitu, yang telatnya memang udah kelewatan gitu Bu. Kalau untuk dari rawat inap tadi, keluhan-keluhan rawat inap gini, itu bisa kita laporin kemana sih Bu? Iya. Jadi sebenarnya kita walaupun kami tidak berada di rumah sakit, tapi kami memiliki nomor kontak person namanya petugas BPJS 1, petugas BPJS siap membantu. Jadi setiap rumah sakit itu sudah ada memang petugas BPJS 1 yang kami tempatkan nomor kontaknya. Tapi sekalian memang mereka juga rutin datang juga ke rumah sakit untuk melakukan customer visit, melakukan monitoring evaluasi, koordinasi dengan rumah sakit. Jadi kalau memang mereka sedang tidak berada di tempat, kita bisa menghubungi mereka. Jadi hubungilah petugas BPJS 1 yang ada dalam bentuk banner ataupun poster. Jadi di situ ada nomor handphone petugas kami, nomor handphone petugas rumah sakit. Silahkan hubungi petugas BPJS 1 kami. Kami akan siap membantu. Kami akan melakukan penyelesaian terkait dengan keluhan yang dialami oleh peserta kita. Berarti kalau kita sebelum langsung kayak nanti kan kadang kita ada tuh pasien yang koar-koar, marah-marah. Mending solusinya di BPJS 1 tadi tuh ya? Iya benar. Terus BPJS 1 ini siap 24 jam apa enggak? Ya pastinya nomor handphonenya tetap standby. Tapi kalau lagi istirahat mungkin paginya lah ya. Karena kan manusia juga perlu istirahat ya Mas ya. Iya betul. Tapi kami akan siap membantu. Kalau memang tidak diangkat teleponnya langsung hubungi melalui WhatsApp. Jadi itu nomor WhatsApp mereka juga atau menghubungi melalui SMS itu langsung akan dijawab oleh mereka. Berarti udah ada yang standby berarti Bu ya? Iya benar. Oke. Kan tadi kita udah bahas tentang kayak keluhan itu kan tadi bisa dari BPJS 1 kan Bu. Kan sebelum episode ini kan kita ada bicaraan kesan yang SA2 tuh. Nah, kalau kita sebagai pengguna baru Mobile JKN, gimana sih Bu cara akses si kesan itu? Jadi kesan itu kan tadi yang saya sampaikan di awal ya. Jadi bagaimana peserta memberikan penilaian setelah dia mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, dia bisa beri penilaian dan itu nilainya dalam bentuk skala ya. Jadi dari nilai 1 sampai 5. Jadi peserta bisa mengaksesnya setelah dia dapat pelayanan, itu akan muncul nanti notifnya di Mobile JKN-nya. Jadi muncul notif Anda sudah mendapatkan pelayanan pada hari ini di tanggal ini. Apakah Anda bisa mengisi kesan? Kita pilih iya, langsung akan mengalirlah beberapa pertanyaan. Pertanyaan terkait dengan sikap petugas, terkait dengan sarana prasarana, dan mungkin ada juga terkait dengan masukan dari peserta kita.
Selain itu, kalau memang ternyata kita tidak membawa, kebetulan nih tidak membawa mobile JKN ya. mungkin gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan manfaatnya dari barcode. Jadi kita di setiap fasilitas kesehatan kita minta mereka agar menampilkan barcode pesan dalam bentuk leaflet atau banner gitu ya, atau poster. Kita langsung scan barcode, nah, nanti akan muncul lah linknya, akan langsung terakses ke link kesan tersebut. Oke, berarti dia tadi alurnya kita ngekliknya di aplikasi mobile JKN, terus kita dikasih kayak apa namanya Bu? Pertanyaan ya gitu ya. Berarti kuesioner gitu berarti Bu. Terus dikasih, berarti dikasih kuesioner, terus nanti bakal ada juga sih yang review yang tulisan yang kita bintang, ada bintang, ada tulisannya. Kayak misalnya ojol gitu kan, ada kan bintang 5 ini. Nah, berarti ada juga. Nah, terus misalnya kita nggak bawa si mobile JKN tadi, kita bisa barcode juga. Dan juga prosesnya sama juga alurnya, Bu. Sama. Tinggal memasukkan nomor JKN. Kalau kita barcode langsung nomor JKN, nanti langsung muncullah pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau melalui mobile JKN karena kita yang punya sendiri kan langsung aksesnya. Langsung akses ya, betul. Ya. Setelah kita membahas tempat dan wadahnya, keluhan dan juga testimoninya dari para pasien ini, seberapa penting sih Bu feedback dari si pasien-pasien ini untuk fasilitas kesehatan sama BPJS Bu? Iya. Jadi dengan adanya penilaian dari peserta ini ya, tentu akan memberikan manfaat yang besar lah untuk fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena dengan adanya nih penilaian dari peserta, fasilitas kesehatan akan melakukan perbaikan. Jadi area mana yang akan diperbaiki? Mungkin peserta merasa tidak puas nih dengan sikap petugas. Berarti kan si fasilitas kesehatan harus melakukan perbaikan. Nah, kami dari hasil kesan ini juga kan link juga ke kita ya. Jadi BPJS Kesehatan setiap bulan rutin melakukan feedback ke fasilitas kesehatan. Jadi feedback dari peserta ke Vaskes kami bisa baca. Ternyata di bulan ini ada feedback negatif yang kurang bagus, sampai bintangnya cuma dikasih 3 gitu atau 2. Jadi kami langsung feedback nih ke fasilitas kesehatannya. Jadi kita akan feedback supaya tolong diperbaiki area improvement yang harus mereka tingkatkan. Nanti mereka kita suruh buat komitmen perbaikan, kemudian kita pantau lagi. Kalau sudah ada perbaikan, berarti itu sudah berhasil begitu. Di setiap bulan kita lakukan feedback rutin ke fasilitas kesehatan. Gitu. Berarti jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan dari pasien ini jadi sebagai bahan evaluasi berarti Bu ya. Dari fasilitas kesehatan. Nah, jadi kalau teman-teman nih, kalau misalnya kedan JKN ini ada keluhan, jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu di Instagram, di TikTok. Coba dulu lapor dulu, pelan-pelan, santai kan, tenangin dulu. Lapor aja dulu tadi ke Kesan atau Pandawa, atau bisa langsung ke BPJS 1 gitu. Kan udah banyak nih. Jadi nanti masalah-masalah kedan JKN ini bisa langsung diatasi ya Bu ya. Iya, betul. Benar. Nah, setelah kita bicara tadi kayak teknologi transformasi digital Bu, Ibu melihat ke depannya transformasi digital ini seberpengaruh apa dan sepenting apa sih Bu di ke depannya gitu? Pasti akan sangat penting lah ya, karena kan digitalisasi ini dinamis ya, akan bergerak terus. Jadi teknologi ini kita harus manfaatkan. Kami di BPJS Kesehatan juga mendukung supaya teknologi dapat ditingkatkan. Gitu. Dan kita juga punya inovasi ke depan juga ya Mas ya. Jadi betul. Inovasi terus-menerus dikembangkan terus seperti mobile JKN ini. Betul. Kita tingkatkan lagi. Misalnya penggunaan mobile JKN kita tambah lagi fitur-fitur lainnya kan. Malah ke depan kita akan melakukan, tadi saya ada bahas telekonsultasi peserta melalui chat. Ke depan kita akan bisa menggunakan melalui audio visual dan juga mungkin juga melalui video call langsung. Jadi nampak langsung bertatapan dengan dokternya begitu. Kan kadang juga ada si pasien ini kan harus ada yang bahasanya itu harus tatap-tatapan, nggak bisa via chat, via ketik-ketik doang. Kan ada yang mungkin bangsanya mau ngobrol langsung nih, tektokan sama dokternya. Jadi bisa saling nengok lah. Kalau orang-orang dulu kan harus kayak gak jumpa dokter gak afdol Bu. Karena kayak gitu semua. Karena kalau misalnya kita dari sini, lah itu emangnya betul kalau misalnya kayak ibu saya gitu kan kadang, ya ngosong kita pergi aja tuh nanti pakai BPJS ini. Nah kan kalau saya selalu kayak gitu Bu. Daripada kita
konsultasi gitu katanya, mending langsung aja karena itu nggak dikasih obat langsung gitu bahasanya kan. Dia kalau kita ke BPJS kan langsung dikasih obat, jangan minum ini, jangan ini gitu gitu. Nah mungkin episode ini mau selesai. Dari Ibu Rice-nya ada mau closing statement atau pesan-pesan nggak Bu kepada peserta atau Kedan JKN? Ya. Oke. Makasih Mas. Jadi dari kami BPJS Kesehatan Cabang Medan mengharapkan kepada seluruh peserta JKN kita ya, seluruh peserta yang memanfaatkan akses pelayanan supaya manfaatkanlah mobile JKN-nya, manfaatkan antrian online-nya supaya tidak merasakan antrian yang cukup panjang sehingga keluhan itu tidak terjadi kepada peserta. Jadi ayo sama-sama aktif gunakan mobile JKN dan antrian online kita supaya peserta semua merasakan manfaat dengan adanya mobile JKN ini. Oke, bagus. Nah, itu juga tadi Bu yang dari antrian itu kan di mobile JKN ini bukan hanya membantu untuk kita juga nih, teman-teman kedan-kedan JKN. Itu juga membantu dari tenaga kerja kesehatan juga kan Bu. Jauh lebih gampang, jauh lebih efisien kerjanya. Jadi teman-teman mulai sekarang coba download mobile JKN lah. Karena di situ bisa kita lihat riwayat kita, pembayaran kita kapan, juga bisa daftar. Jadi semua udah dimudahkan ini. Jadi teman-teman kalau misalnya masih banyak yang bingung, kalian juga bisa nanti langsung saja ke Kedan JKN. Kalian bisa nengok postingan, Insta Story. Kalian bisa nengok update di situ, apa yang update. Mungkin nanti ada yang tadi terbaru tuh video call sama dokter pasien itu kan bisa nanti diupdate dari si Kedan JKN ini Bu kan. Bisa jadi. Dan juga kalian kalau misalnya bingung nih, masih belum tahu, kalian bisa langsung saja ke Pandawa. Dari situ kalian bisa langsung aja ke WA-nya, kalian bisa nanti tanya-tanya di situ. Oke, sekian saja episode kali ini yang bertema Mobile JKN dan inovasi digital yang mempermudah hidup. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih Ibu Rice. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye.